Dan saya Latifah Nur Baroka dengan NIM 2042101115. Saya Siti Rahma Aini dengan NIM 2042101008. Saya Dia Siti Rahma dengan NIM 2042101104. Saya Rofi Atun dengan NIM 2042101114. Baiklah, tujuan pembuatan video kita pada hari ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran IPS SD atau MI yang diampu oleh Ibu dosen Nisa Aulia MPD. Baiklah, di sini kami akan memaparkan penjelasan tentang karakteristik siswa SD atau MI dan hubungan karakteristik siswa SD atau MI dengan pembelajaran IPS SD atau MI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan karakteristik siswa SD atau MI. Nah, sebelumnya apakah teman-teman ada yang tahu apa itu karakteristik siswa SD atau MI? Jika teman-teman tidak ada yang tahu, nah saya di sini akan menjelaskan secara umum karakteristik siswa SD atau MI itu ada 5. Yang pertama, siswa itu senang bergerak. Yang kedua, siswa senang bermain. Yang ketiga, siswa senang berimajinasi dan berkarya. Yang keempat, siswa suka melakukan secara langsung. Dan yang kelima, siswa senang bekerja dalam kelompok. Nah, yang pertama ini siswa senang bergerak. Di sini dijelaskan bahwa siswa SD atau MI dapat duduk dengan tenang hanya maksimal 30 menit. Setelah itu mereka cenderung untuk melakukan gerakan baik dengan secara mereka sadar ataupun tidak sadar. Nah, di sini guru demikian harus memfasilitasi pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk bergerak bebas seperti ice breaking, mencoba dan memeragakan dan sebagainya. Dan yang kedua, siswa senang bermain. Siswa SD ini akan termotivasi untuk belajar ketika pembelajaran difasilitasi dengan permainan, karena dunia mereka adalah dunia bermain yang penuh kegembiraan. Jadi guru harus memfasilitasi siswa untuk bermain yang relevan dengan materi pembelajaran yang hendak dikuasai siswa. Yang ketiga, siswa senang berimajinasi dan berkarya. Siswa SD atau MI itu cenderung dengan senang berimajinasi dan membuat sesuatu sesuai dengan apa yang dibayangkannya. Guru harus memfasilitasi pembelajaran yang dapat mengembangkan daya imajinasi dan karakteristik siswa. Misalnya tentang dari karyanya dan memberikan penghargaan terhadap hasil karya siswa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya tadi, yaitu langsung nomor 4. Siswa senang melakukan sesuatu secara langsung. Nah, di sini siswa sekolah dasar masih berada pada tahap perkembangan kognitif operasional konkret, sehingga materi pembelajaran prosedur yang biasanya disampaikan oleh guru melalui pembelajaran langsung akan dapat dipahami jika siswa itu memperhatikan gurunya langsung. Guru harus menjadikan model praktik pembelajaran pengetahuan prosedural, misalnya melalui metode demonstrasi sehingga siswa dapat melakukannya dengan aman dan benar. Selanjutnya yaitu nomor 5, itu siswa senang belajar dalam kelompok. Nah, di sini siswa sekolah dasar mulai intens dengan sosialisasi melalui mencari teman, bermain dan bermain bersama teman-teman. Nah, sehingga guru dapat melakukan pembelajaran dengan melakukan misalnya seperti kerja kelompok, gotong royong, bekerja sama dan yang berjenis kerja kelompok. Karakteristik siswa menurut Hamzah B. Uno 2008 adalah karakteristik siswa adalah aspek-aspek atau kualitas perseorangan siswa yang terdiri dari minat, sikap, motivasi belajar, gaya belajar, kemampuan belajar awal yang dimiliki. Siswa atau anak didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang melakukan pendidikan.
Nah, sedangkan menurut Saiful Bahri Diagrama pada tahun 2000, yaitu anak didik adalah unsur penting dalam kegiatan literasi edukatif karena sebagai pokok persoalan dalam semua aktivitas pembelajaran. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan lanjutkan penjelasan dari Vera Nurhaliza, yaitu karakteristik peserta didik meliputi etnik, kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral dan spiritual, dan yang terakhir yaitu perkembangan motorik. Dan adapun karakteristik dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu anak masa kelas rendah dan yang kedua yaitu anak masa kelas tinggi. Yang pertama, anak masa kelas rendah menurut Sumantri dan Nana Saudi pada tahun 2006 adalah senang bermain, senang bergerak, senang bekerja kelompok, dan yang terakhir yaitu senang melakukan sesuatu secara langsung. Yang kedua, anak masa kelas tinggi. Masa usia siswa pada jenjang ini adalah berkisar 10-13 tahun. Memiliki karakteristik yang dibagi menjadi 9. Yang pertama, adanya minat terhadap aktivitas yang melibatkan sesuatu secara konkret. Yang kedua, cenderung membandingkan aktivitas-aktivitas yang praktis. Yang ketiga, rasa sangat realistis. Yang keempat, rasa ingin tahu yang tinggi. Yang kelima, kemauan belajar yang tinggi. Yang keenam, menjelang akhir masa ini sudah ada minat kepada hal-hal dan mata pelajaran khusus. Yang ketujuh, sekitar umur 11 tahun memerlukan guru atau orang dewasa lainnya untuk mengerjakan tugas atau menyelesaikan tugas dan memenuhi keinginannya. Yang kedelapan, memandang nilai sebagai ukuran yang tepat mengenai prestasi belajar di sekolah. Dan yang terakhir yaitu senang membentuk kelompok dengan teman sebaya pada umumnya agar dapat bermain bersama. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hubungan karakteristik peserta didik SD atau MI dengan pembelajaran IPS SD atau MI. Nah, apakah ada yang tahu di sini apa hubungan antara karakteristik peserta didik SD atau MI dengan pembelajaran IPS SD atau MI? Baiklah, di sini akan saya jelaskan mengenai hubungannya, yaitu adanya keterkaitan antara hubungan peserta didik SD atau MI dengan pembelajaran IPS SD atau MI. Sesuai dengan perkembangannya, peserta didik SD atau MI belum bisa menangani masalah sosial yang ada di masyarakat maupun di lingkungannya. Oleh karena itu, dengan adanya pembelajaran IPS SD atau MI ini bisa membuat peserta didik memulai mengenali apa saja nih masalah yang terjadi di masyarakat ataupun lingkungannya. Sesuai dengan tingkat perkembangannya, peserta didik SD atau MI belum bisa menangani masalah sosial yang ada. Nah, tapi mereka bisa diperkenalkan dengan melalui pembelajaran IPS SD atau MI. Melalui pembelajaran IPS SD atau MI ini diharapkan peserta didik bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan sosialnya ataupun keluarganya. Perlu disadari juga, sekarang dunia sudah melalui perkembangan zaman yang sangat pesat, yaitu perkembangan teknologi dan informasi. Dengan demikian, pembelajaran SD atau MI ini bisa diharapkan peserta didik dapat menyaring apa saja yang baik dan buruknya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan dari teman saya, yaitu dalam hal ini pembelajaran IPS SD atau MI berperan sebagai pendorong untuk saling pengertian dan persaudaraan antar manusia. Selain itu juga memusatkan perhatiannya dan hubungan antar manusia dan pemahaman sosial. Dengan demikian, pembelajaran IPS SD atau MI dapat membangkitkan kesadaran bahwa kita akan berhadapan dengan kehidupan yang penuh tantangan.
Dan kata lain, pembelajaran IPS ini akan mendorong kepekaan siswa terhadap hidup dan kehidupan sosial. Nah, serta pengetahuan konsep teori-teori pembelajaran IPS, SD atau MI yang diperoleh oleh siswa di dalam kelas dapat dicocokkan sekaligus dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Kemudian hubungan karakteristik pembelajaran IPS, SD atau MI dengan pembelajaran di sekolah, ada beberapa karakteristik yang dapat diidentifikasi pada siswa, yaitu ada hubungan kuat antara keadaan jasmani dan prestasi di sekolah. Kemudian yang kedua, suka memuji diri sendiri. Kemudian yang terakhir, apabila tidak dapat menyelesaikan sesuatu, hal itu dianggap tidak penting. Baiklah, sekian video pemaparan pembelajaran kita hari ini. Apabila ada salah dari awal, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalam.